Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Prodi Ilmu Administrasi Negara kelas 1C. Nama saya Hasnita. Saya Jelita. Saya Rismawati. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok kami pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu R.A. Indrawati, SPD, MSI. Yang akan kami bahas yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila merupakan landasan filosofis dan ideologis utama yang menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penetapan ini secara resmi mencantumkan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan penetapan resmi Pancasila sebagai dasar negara melalui sidang PPKI. Pancasila dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi landasan fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia. Mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, apakah makna dari Pancasila menurut para bapak pendiri bangsa Indonesia? Dalam video ini, kami akan memaparkan pendapat tokoh Soekarno tentang Pancasila sebagai dasar negara. Gagasan mengenai dasar negara mulai dibicarakan pada tanggal 29 Mei 1945 ketika rapat BPU PKI dimulai. Tujuannya membahas dasar negara Indonesia yang merdeka. Berbagai tokoh pun menyuarakan pendapatnya, namun belum ada persetujuan mengenai dasar filsafat negara. Situasi persidangan mulai berubah pada hari ketiga ketika Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan pendapatnya pada 1 Juni 1945. Tanggal 17 Agustus adalah hari yang meriah bagi Indonesia. Tepat pada tanggal tersebut, 74 tahun yang lalu Indonesia diproklamasikan sebagai bangsa merdeka. Tentunya, Indonesia tidak serta-merta lepas dari berbagai tantangan yang mendatang, agresi militer, perang dingin, kemiskinan, hingga separatisme. Namun, di tengah derak ombak masalah, bangsa ini masih tegak hingga sekarang. Hal ini hanya dimungkinkan karena dasar negara yang kuat, konsisten, dan diterima oleh masyarakat, yaitu Pancasila. Hingga sekarang, tidak ada sumber hukum atau filsafat bernegara di Indonesia yang melebihi Pancasila. Hanya dengan dasar yang sejajar dengan Pancasila saja, sebuah peraturan dapat menjadi hukum. Dan atas dasar Pancasila, Indonesia dapat menentukan arah dari kepentingan nasionalnya. Faktanya, Soekarno telah menggumuli akar dasar suatu negara semenjak tahun 1918. Beliau terinspirasi dari ideologi negara lain yang simpel, tapi berbobot seperti Saminchu oleh Dr. Sun Yat-sen. Histori materialisme dari Uni Soviet, bahkan Islam di Arab Saudi. Akan tetapi, menurut Soekarno, 5 dasar saja sudah cukup bagi Indonesia. Menurut Soekarno, Indonesia harus berdiri sebagai sebuah bangsa dalam negara. Soekarno mendasarkan bangsa ini berdasarkan tulisan dari Otto Bauer dan Ernest Renan, bahwa bangsa adalah keinginan manusia untuk bersatu atas dasar persamaan nasib. Dr. Andes Muhammad Hatta, penyempurna rumusan dan penjaga etika negara. Dr. Andes Muhammad Hatta atau Bung Hatta sebagai wakil presiden pertama dan tokoh ekonomi nasional memainkan peran krusial dalam menyempurnakan Pancasila melalui Panitia 9 yang dibentuk pasca pidato Soekarno. Hatta melihat Pancasila sebagai keseimbangan antara nilai spiritual, moral, dan temporal politik. Ia membagi Pancasila menjadi 2 kelompok. Sila pertama, ketuhanan Esa sebagai fondasi moral yang memimpin cita-cita negara. Sementara sila kedua hingga kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai paduan politik untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu kontribusi terbesar Hatta adalah inisiatif revisi Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945, hanya sehari sebelum proklamasi kemerdekaan. Ia mengusulkan perubahan frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga persatuan nasional di tengah keberagaman agama.
Hatta berargumen bahwa Pancasila harus menjadi etika keutamaan yang bersifat inklusif, menjamin hak manusia, dan menghindari teokrasi, serta diaplikasikan melalui kebijakan ekonomi seperti koperasi dan swasembada pangan yang sejalan dengan sila keempat dan sila kelima. Muhammad Hatta mengkritik pengamalan Pancasila yang setengah hati yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul Kumpulan Karangan 1952, di mana ia menulis, Pancasila harus diamalkan secara nyata, bukan di bibir saja, agar rakyat dapat merasakan kebahagiaan dan perdamaian. Pengamalannya sebagai negosiator di Konferensi Meja Bundar 1949 memperkuat pandangannya bahwa Pancasila adalah alat diplomasi untuk perdamaian dunia, mencerminkan sila kedua. Di era modern, pemikiran Hatta relevan dalam menghadapi isu korupsi dan ketimpangan ekonomi, di mana Pancasila dijadikan dasar reformasi birokrasi untuk mewujudkan keadilan sosial. Muhammad Yamin, yaitu pengusul awal dan penekan persatuan kebangsaan. Beliau seorang intelektual Minangkabau dan anggota BPUPKI. Ia adalah tokoh yang pertama kali mengusulkan konsep dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945, bahkan sebelum pidato Soekarno. Dalam pidatonya, Yamin merumuskan 5 prinsip, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat yang menjadi cikal bakal Pancasila. Ia yang memberi nama Pancasila mengambil inspirasi dari prasasti-prasasti kuno Hindu-Buddha di Indonesia untuk menekankan akar budaya nasional. Yamin memandang Pancasila sebagai dasar negara yang esensial untuk persatuan di Nusantara yang luas dan beragam. Ia berargumen bahwa tanpa Pancasila, Indonesia berisiko terpecah oleh perbedaan suku, agama, dan wilayah, seperti yang dialami oleh federasi sementara pasca kolonial. Yamin menekankan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, sebagai kunci di mana musyawarah menjadi mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara damai. Kontribusinya diakui oleh Soekarno yang menyebut Yamin sebagai pemberi nama Pancasila dalam catatan sejarahnya. Selain itu, sebagai Menteri Pendidikan pertama, Yamin mengintegrasikan Pancasila ke dalam kurikulum nasional untuk menanamkan nilai-nilai ini sejak dini. Pandangan Yamin juga mencakup dimensi internasional, di mana Pancasila harus menjadi kontribusi Indonesia bagi perdamaian global, selaras dengan sila kedua. Di konteks saat ini, pemikirannya mendukung kebijakan luar negeri bebas aktif seperti dalam ASEAN untuk memperkuat persatuan regional. Dr. Supomo, Visi Negara Kekeluargaan dan Keadilan Sosial. Dr. Supomo, pakar hukum dan anggota BPUPKI, menyampaikan pandangannya pada 31 Mei 1945 dengan mengusulkan konsep negara kekeluargaan sebagai dasar negara. Ia merumuskan prinsip unitarisme atau persatuan, kekeluargaan atau solidaritas sosial, keseimbangan lahir dan batin atau integrasi material spiritual, musyawarah atau demokrasi deliberatif, dan keadilan rakyat atau keadilan distributif. Supomo melihat Pancasila sebagai penolakan terhadap individualisme Barat yang egois, diganti dengan semangat kekeluargaan Indonesia yang menekankan tanggung jawab kolektif. Menurutnya, sila kelima adalah inti Pancasila, di mana keadilan sosial harus diwujudkan melalui hukum yang adil dan ekonomi yang merata. Pengalamannya sebagai Jaksa Agung pertama membuatnya menekankan bahwa Pancasila harus menjadi dasar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Supomo berpendapat bahwa tanpa Pancasila, negara akan jatuh ke dalam tirani atau anarki.
Visinya relevan hari ini dalam reformasi hukum untuk melindungi hak minoritas dan lingkungan. Kalimat semacam itu dapat menimbulkan kekacauan yang bukan kecil terhadap adat istiadat. Apakah tidak menimbulkan fanatisme, misalnya memaksakan sembahyang, memaksakan sholat, dan lain-lain? Saya harap supaya bagi pemeluk-pemeluknya itu dilakukan saja. Apabila kalimat bagi pemeluk-pemeluk Jepang itu dapat diartikan bahwa yang bukan Islam pun harus diwajibkan menjalankan syariat Islam. Kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen dan menggantinya dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya kami menerima baik yang Bung Karno. Nanti 6 bulan lagi wakil-wakil bangsa Indonesia berkumpul dalam forum Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menetapkan undang-undang dasar yang sempurna, sesempurna-sempurnanya. Tak ada satupun dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila yang dapat luput atau gugur apabila saudara-saudara sekalian dapat menerima Islam sebagai dasar negara. Fraksi kami tidak dapat menerima Islam sebagai dasar negara Indonesia, walaupun kami sangat menghargai pikiran-pikiran yang tercantum di dalamnya. Fraksi Partai Komunis Indonesia mengajak kepada semua fraksi di dalam konstituante ini, termasuk fraksi Masyumi, untuk secara aklamasi menerima asas Pancasila sebagai dasar negara kita. Sekian dari pemaparan video dari kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.